Setiap daerah di Indonesia memiliki ragam budaya dan tradisi. Hal itulah yang menjadikan Bumi Pertiwi ini unik di mata dunia. Bukan hanya sekedar tradisi, budaya yang masih dianut masyarakat sampai sekarang memiliki kisah dan makna di baliknya. Seperti halnya masyarakat suku Sasak, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Lombok adalah pulau dengan sejuta keanggunan. Keindahan pantai-pantai di selatan Pulau Lombok adalah permata yang tidak pernah pudar kilaunya. Di balik semua keberkahan itu, tersimpan sebuah cerita legenda yang menyatukan semua orang di Pulau Lombok, legenda Putri Mandalika. Masyarakat Lombok kerap menangkap cacing di sepanjang pantai Segar Kute, Lombok Tengah. Penangkapan cacing ini merupakan salah satu tradisi masyarakat Lombok yang dikenal dengan sebutan bau nyale. Dari laman Kemendikbud disebutkan bahwa secara etimologis, bau nyale terdiri dari dua suku kata, yakni bau, dalam bahasa Indonesia artinya menangkap, dan nyale adalah cacing laut yang tergolong jenis Philumanelida. Tradisi bau nyale salah satu tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Lombok Tengah sejak ratusan tahun silam. Tradisi ini dilangsungkan setiap tanggal 20 bulan 10 menurut perhitungan penanggalan tradisional Sasak atau sekitar bulan Februari bertempat di pantai Segar Kute, Lombok Tengah. Tradisi ini berkaitan erat dengan cerita mitos Putri Mandalika. Diceritakan, pada kala itu, di pesisir pantai Pulau Lombok terdapat sebuah kerajaan. Kerajaan tersebut dipimpin oleh Raja Tonjang Beru yang memiliki permaisuri Dewi Seranting. Mereka memiliki seorang putri cantik bernama Putri Sarahwulan atau yang dikenal dengan Putri Mandalika. Putri Mandalika dikenal oleh masyarakat sekitar sebagai putri yang cantik, ramah, sopan, dan berbudi luhur, sehingga diperebutkan oleh banyak pangeran dari berbagai kerajaan. Namun, sang putri memilih jalan lain untuk hidupnya. Sang putri tidak menerima pinangan dari salah satu pangeran. Sebab, jika menerima pinangan dari salah satu pangeran, maka akan terjadi bencana besar yang mengakibatkan kerugian banyak orang. Pada tanggal 20 bulan 10 menurut penanggalan suku Sasak, sang putri mengundang seluruh pangeran dan seluruh rakyat ke pantai Segar Kute. Mereka harus datang sebelum matahari terbit. Pada saat itulah sang putri menyampaikan keputusannya. Sang putri mengatakan bahwa ia memutuskan memberikan dirinya kepada seluruh rakyat dan seluruh pangeran. Kemudian Putri Mandalika menceburkan dirinya ke laut, tenggelam di telan gelombang. Para pangeran berusaha menyelamatkan, tetapi dirinya terpental oleh gelombang yang besar. Setelah air mulai surut, semua orang melihat adanya cacing berwarna-warni dari permukaan pantai. Cacing warna-warni itulah yang dianggap masyarakat Lombok sebagai jelmaan Putri Mandalika. Inilah awal mula dilaksanakan tradisi bau nyale. Masyarakat setempat menangkap cacing tersebut dan memakannya sebagai rasa cintanya terhadap Putri Mandalika. Pemirsa, prosesi tradisi bau nyale diawali dengan diadakannya Sangkep Waringga, yaitu pertemuan para tokoh adat untuk menentukan hari baik mengenai kapan saat nyale ini keluar. Dilanjutkan dengan mepausan, yaitu pembacaan lontar yang dilakukan oleh para mamik atau tokoh adat sehari sebelum pelaksanaan tradisi bau nyale, bertempat di bangunan tradisional dengan tiang 4 yang disebut dengan Balai Sakapat. Pembacaan lontar ini dilakukan dengan menembangkan beberapa pupuh atau nyanyian tradisional, yaitu pupuh Samarandana, pupuh Sinom, pupuh Mas Kumambang, dan pupuh Ginada. Beberapa piranti yang digunakan dalam prosesi ini antara lain daun sirih, kapur, kembang setaman dengan 9 jenis bunga, 2 buah gunungan yang berisi jajanan tradisional khas Sasak, serta buah-buahan lokal. Dini hari sebelum masyarakat mulai turun ke laut untuk menangkap nyale, para tokoh adat menggelar sebuah upacara adat yang diberi nama Nede Rahayu Ayuning Jagat. Dalam prosesi ini, para tetua adat Lombok berkumpul dengan posisi melingkar. Di tengah-tengah mereka diletakkan jajanan serta buah-buahan yang berbentuk gunungan. Masyarakat menangkap nyale pada dini hari, dikarenakan nyale akan keluar pada pukul 4 hingga pukul 6 pagi. Tradisi bau nyale ini hanya digelar 1 kali dalam setahun, yang tanggalnya disesuaikan dengan penanggalan suku Sasak. Dari laman goodnewsfromindonesia.id menjelaskan, nyale dikenal mengandung protein yang tinggi sehingga sangat layak dikonsumsi. Masyarakat Lombok biasanya memepes nyale bersama daun kelapa. Mereka menikmati pepes nyale secara bersama-sama dengan keluarga atau orang tercinta. Tak hanya itu,
Nyale juga diyakini dapat menyuburkan tanaman terutama padi. Pada tahun 2019 dan 2020 lalu, pemerintah Kabupaten Lombok mengadakan Festival Pesona Bau Nyale. Hal tersebut dilaksanakan sebagai wujud pengenalan tradisi Lombok kepada masyarakat luas. Festival tersebut dapat menampung hingga 3.000 wisatawan. Wisatawan yang hadir tak hanya berasal dari dalam negeri saja, melainkan juga wisatawan dari mancanegara. Pemirsa, Indonesia kaya akan budaya dan tradisi yang terbentang sepanjang Nusantara. Seni dan tradisi dari tiap daerah memiliki nilai kesakralan dan adiluhung sebagai bentuk warisan agung bumi pertiwi. Sehingga eksistensinya harus dirawat dan dijaga, karena hal tersebut merupakan warisan kekayaan yang tak ternilai harganya. Demikian ulasan ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.